got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts to the block. Bitches on my mind, and you know. Oke, saya masih sharing nggak sih? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, wait. Oke, ya. Tadi transformasi digital ya, telah mengubah struktur industri ya, termasuk juga dengan industri kewirausahaan. Nah, dalam literatur kewirausahaan kontemporer, era ini ditandai dengan pergeseran dari product centric business. Product centric business nanti saya jelaskan apa ya. Dari jawaban kalian itu tadi kalian masih belum mengarah kepada konsep dari bisnis digital itu sendiri. Sistemiknya seperti apa ya. Masih baru luarnya aja. Kalian baru menjelaskan, oke, kita harus adaptasi. Tapi kenapa harus adaptasi? Nah, memang dari sisi kita berbicara mengenai transformasi digital ini, tentunya dari kewirausahaan juga ada pergeseran. Product centric business menuju tadi data driven, cloud enabled, platform centric business models. Nah, tadi dijelaskan oleh Yohanes ya. Pak Yohanes bilang kalau jualan itu perlu ada platform untuk memudahkan penjualan. Ya, itu ditandai dengan kita sudah masuk di transformasi digital. Nah, ini juga dijelaskan oleh Satis Nambisan. Ya, jadi saat ini teknologi digital bukan sekedar alat ukur, alat pendukung operasional, tapi memang sudah menjadi enabler utama dalam proses bagaimana bisnis itu kita dapat mengidentifikasi peluang, inovasi model bisnisnya seperti apa, dan juga akan menciptakan value dari wirausahaan itu sendiri. Ya, eh jadi digital technologies itu bersifat apa nih? Ya, reprogrammable, data homogenizing, karena nanti di dalam bisnis digital itu, kenapa tadi di pertanyaan nomor 1 lebih cepat berkembang, itu ditandai dengan adanya data driven tadi, analisis data yang bisa digunakan oleh penjual untuk mengidentifikasi perilaku konsumen atau naik turunnya penjualan. Nah, saat ini kenapa itu terasa lebih mudah? Kenapa itu lebih cepat berkembang? Ya, karena dengan adanya digitalisasi ini. Ya, jadi eh, aktivitas kewirausahaan ya menurut Weminaut 2020, aktivitas kewirausahaan ini melibatkan produk atau layanan digital ya atau penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis. Sekarang ada yang bisa jawab nggak kira-kira penggunaan teknologi digital seperti apa yang ada di dalam bisnis digital yang kalian tahu? Ada yang bisa jawab? Kalau kalian lihat platform, kenapa bisa segitu canggihnya mendeteksi real time pengiriman dan lain sebagainya. Kira-kira teknologi digital seperti apa yang digunakan dalam proses bisnis digital? Ada yang bisa jawab? Hmm? Halo? Atau belum? Belum tahu? Apa teknologi digital penggunaan mesin learning gitu, Bu? Yes, betul. Itu salah satunya. Ya. Jadi nanti kita akan mengarahnya ke situ. Ya, jadi sistemnya kita selalu mengarah ke digital. Jadi bukan hanya adaptasi, tapi sebenarnya ada apa sih di balik kewirausahaan digital itu di sistemnya seperti apa, gitu ya. Sekarang contoh evolusi nyata. Kenapa saya katakan sejarahnya dulu itu produk centric business? Kenapa dulu hanya berfokus hanya pada produk saja? Tetapi sekarang sudah tidak berfokus hanya produk saja. Kalau dulu misalnya Toyota ya hanya berfokus pada jual mobil aja ya bikin mobil eh, Avanza model baru atau bikin mobil dengan teknologi terbaru. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak produk centric lagi ya. Bisnis itu sudah beralih ke bagaimana mereka
menjual sesuatu berdasarkan dari perilaku konsumen dan juga berdasarkan dari customer journey, ya. Dan juga sekarang beberapa produk sudah beralih ke data driver. Jadi beberapa produk seperti mobil menggunakan data software, kemudian beberapa bisnis juga ya seperti Gojek menggunakan platform centric. Jadi mereka itu nggak punya kendaraannya kan, betul ya? Mereka hanya punya platformnya, tapi mereka punya ekosistem digitalnya. Itu bisnis digital. Jadi bisa saja kalian menciptakan suatu startup digital, kalian nggak punya barangnya. Ya, sama seperti Gojek. Gojek itu berdiri platformnya aja, tapi kendaraannya nggak ada. Walaupun sekarang sudah berkembang ya, mereka menyewakan kendaraan dalam proses bisnis. Tapi sebetulnya ekosistemnya adalah dia platform centric. Sama seperti Shopee atau Tokopedia, dia tidak punya barang yang dijual, tetapi dia punya ekosistem digitalnya. Gitu, paham ya? Oke, sekarang kalau kita masuk ke kultur dan mindset, ya, kultur dan mindset. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Hmm? Ya. Jadi kalau kita berbicara perubahan besar dalam ekonomi digital modern ya, didominasi oleh beberapa platform ekonomi. Jadi model-model bisnis di mana perusahaan tidak menjual produk atau layanan secara langsung, tetapi juga mereka berperan sebagai penghubung satu sama lain ya. Jadi di sini untuk menetapkan ya suatu bukan menetapkan ya, untuk membentuk suatu pertama ini kalau misalnya kalian mau membuat suatu bisnis digital itu baik itu nanti misalnya kalian jualan e-book, baik itu nanti misalnya kalian jualan apa ya menjadi digipreneur misalnya TikTok affiliate, terus kemudian menjual apa e-tiket atau semacam yang lain-lain itu seputar bisnis digital, itu yang pertama kita lakukan adalah bagaimana organisasi itu dibangun dengan adanya kultur dan mindset itu sendiri. Jadi kulturnya harus dibentuk dengan kultur digitalnya, mindset digitalnya. Kalau misalnya di dalam suatu organisasi ya ingin berubah, ya transform tadi ya, transform atau adaptasi, itu kultur dan mindsetnya itu harus sama dulu gitu ya. Contoh misalnya ketika Bapak Nadiem Makarim membuat Gojek saat pertama, dia itu pastikan merekrut contohnya engineering agility, orang-orang yang memang capable di engineer. Untuk bisa apa? Untuk bisa menciptakan produk visionnya. Kalau misalnya kultur dan mindsetnya nggak sama, ya mereka tidak akan bisa membuat produk fashion, membuat produk strategi, boro-boro outcome-nya ya dari membuat produknya aja udah bakal nggak sama gitu. Jadi ketika itu kita akan mencetuskan suatu bisnis yang berupa bisnis digital atau kalian akan merubah bisnis konvensional menjadi bisnis digital kan tentunya kan kita nggak bisa sendiri ya pasti ada orang-orang di belakangnya dan itu kalau dalam mindset kewirausahaan digital itu harus ditetapkan budaya dan mindsetnya dulu. Baru nanti kita masuk ke purpose-nya, product vision-nya seperti apa, produk strateginya bagaimana, produk strateginya nanti yang akan dikembangkan seperti apa. Nah, nanti itu produk strategi itu akan nanti yang kalian lakukan di MPV tadi, di UAS. Ya, nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Sama nanti konsep digital marketingnya seperti apa, kemudian orang-orang yang di belakangnya itu seperti apa, seperti yang dijelaskan dalam bagian ini, atau engineering agility-nya seperti apa, tentunya merekrut orang-orang yang memang capable di menjalankan digital bisnis yang kalian punya. Oke, Oke, kalau kalian melihat gambar ini adalah suatu platform yang mungkin kalian kenal, tapi saya bukan ngambil gambar dari yang punya Indonesia. Ya, nah, ini adalah konsep dari bisnis digital atau pengiriman barang. Menurut kalian, hmm, eh, teknologi seperti apa yang kalian lihat di sini? Gak usah kalian sebutin teknologi secara ininya, cuma kalian lihat ini apa sih?
bisa memudahkan kalian dalam hal apa? Kalau kalian lihat di sini. Pelacakan, Bu. Hah? Pelacakan. Pelacakan ya, pelacakan. Pelacakannya bisa dilakukan secara apa? Real time. Real time, Bu. Ya, real time ya. Kalau kalian bisa melihat dari beberapa platform ya, pengiriman barang di online, yes. Apa? Real time, terus kemudian database juga kalian bisa lihat secara langsung, terus kemudian siapa pengirimnya, itu adalah ekosistem digital yang ada di dalam platform ini, gitu ya. Di mana di situ ada penjual, ada pembeli, terus ada teknologinya, gitu. Yang seperti kalian lihat, teknologinya adalah kalian bisa melakukan track delivery secara apa? Real time. Real time, ya, itu konsepnya. Oke, kenapa saya katakan tadi mudah berkembang? Ya, gampang banget sekarang bisnis itu dianalisis. Kenapa? Hmm? Kalau misalnya kalian menggunakan suatu produk atau layanan berbasis digital, customer journey-nya itu seperti apa sih yang bisa dilihat oleh penjual dalam platform itu? Bagaimana kalian sebagai penjual di dalam startup digital tahu bahwa konsumen ini merasa puas dengan produk kalian? Hmm? Apa yang bisa apa? Dari review pembeli, Bu. Yes, review pembeli. Apalagi? Repeat order, Miss. Repeat order. Terus ada yang kalau kita selesai menggunakan jasa ada namanya Rating. rating. Ya, jadi jangan sembarangan memberikan rating kepada platform karena itu adalah bisnis analitiknya mereka. Mereka akan membaca algoritma customer behavior modelingnya seperti apa ya. Real time dashboard monitoring. Begitu kalian klik satu, begitu kalian mereview barangnya jelek, begitu kalian mereview barangnya nggak bagus, begitu kalian mereview barangnya oke, begitu kalian mereview barang sesuai dengan ekspektasinya, disitulah bisnis analytics bekerja. Ya, kenapa sekarang bisnis digital mudah berkembang itu karena ada data driven enterprise tadi yang memudahkan bagi penjual untuk menganalisis. Sehingga ketika kalian mereview suatu produk, persentase dari produk tersebut misalnya 80% dikatakan tidak bagus. Berarti dari bisnis analytics-nya apa bagi penjual? Oh, barang ini memang perlu untuk dievaluasi. Atau ketika kalian mereview seorang pengendara motor, ya, terus kalian hanya subjektif aja, kesel gitu, bintang 1. Bayangkan apa yang terjadi pada karirnya beliau. Karena bisnis analytics akan hanya melihat dari perspektif si pengguna. Ya, nah, itulah dinamakan customer behavior modeling. Bagaimana si platform bisnis digital itu kenapa bisa berkembang dengan begitu cepat? Karena dia bisa menganalisis perilaku konsumen. Ya. Dan juga dengan begitu ada predictive analysis. Misal predictive analysis itu bekerjanya gimana? Ya. Kalian kalau misalnya di layar marketplace atau di website, misalnya cewek-cewek ini sosiola ya, cowok-cowok apalah, Lazada atau cewek-cewek sosiola. Begitu kalian masuk, itu kan masukin username, ya, nama lengkap, alamat email semua dimasukin, ya, alamat, ya. Apalagi sekarang udah pakai KTP dan segala macam, data tuh, database atau big data udah tersave tuh. Disitulah si platform tersebut membaca karakteristik perilaku kalian. Kalian klik apa misalnya? Moisturizer misalnya perempuan ya. Nanti yang akan muncul di platform-platform kalian. Kalian pernah nggak misalnya di website pengen nyari sepatu, tiba-tiba Instagram kalian keluar sepatu. Pernah nggak? Pernah, Miss. Nah, tiba-tiba di TikTok juga kalian keluar sepatu. Karena si sistem ini ya
toko-toko ini tuh saling berhubungan dalam database yang sangat besar atau big data. Sehingga perilaku kalian ini dibaca. Oh, dia lagi nyari sepatu Nike, misal keluar Nike. Terus kalian mereview Nike-nya bagus. Nah, itulah berarti oke, Nike produknya bagus. Dia akan mengembangkan lagi produk yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya reviewnya jelek, dia tidak akan mengembangkan itu. Itu evaluasi dari si pembeli. Ya, jadi ada predictive analysis dan real time dashboard monitoring. Nggak nunggu besok, hitungan detik kalian buka Instagram keluar itu apa yang kalian cari. Atau misalnya di dalam platform kamu membuka baju, pasti ke bawahnya ngeling baju gitu ya. Jadi itulah yang terjadi pada data driven dalam suatu konsep bisnis digital. Ada data driven decision making yang didapatkan dari seorang pebisnis ya untuk membuat keputusan. Jadi di dalamnya itu ketika kalian menginput data, diorganize, dan data kalian akan di-save selama-lamanya di dalam platform itu. Ya. Kemudian si platform bisnis digital atau apapun itu akan mendapatkan informasi dari data yang kalian masukkan. Informasi apa saja? Contoh, misalnya kalian membuka baju, kerudung, sepatu, apalah itu. Atau kalian mereview makanan dari restoran, mereview ya makanan. Oh, tadi sumpitnya nggak ada, oh tadi kurang garam, bla 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 sebagainya macam. Si platform itu akan men-summarize dan menganalisis yang kemudian menjadi sumber apa? Apa ini? Pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Nah, itu makanya dikatakan itu adalah bisnis analytics. Jadi, dia akan mensintesiskan informasi yang didapatkan dari perilaku konsumen dan itu akan menjadi prioritas pengetahuan yang kemudian itu akan menjadi tadi pembuat keputusan. Apakah ini akan dikembangkan, akan diperbanyak, atau akan di-delete karena itu akan menjadi perputaran diimplement, impact, dan nanti akan menjadi feedback dari data, informasi, dan knowledge yang didapatkan dalam suatu platform. Dan itulah bagaimana bisnis digital bekerja. Ya, misalnya review-review yang kalian buat itu sangat membantu sekali bisnis analytics, predictive analysis, ya, dengan membaca dari tadi customer behavior modeling. Ya, itu juga sama dari ini adalah primary activities. Jadi di dalam suatu skupnya bisnis digital itu tentunya ada apa yang namanya database. Ya, tentu database yang kalian input, kemudian yang kalian beli, itu semua ada. Coba aja cek di Shopee. Ada barang dikirim, ada barang yang belum dibayar, ada barang yang kalian puas, semuanya ada. Itu adalah database. Dan kemudian ada apa? Network. Ya, ada Jaringan. jaringan atau ada networknya. Kalau tidak ada networknya itu tentu tidak bisa berjalan. Ya, kemudian ada yang namanya infrastrukturnya. Ya, infrastrukturnya seperti apa? Kemudian tentunya di dalamnya ada human resource management. Kalau misalnya toko kecil, tentunya juga ada orang-orang yang bekerja menjalankan bisnisnya itu sendiri, ya, human resource management. Dan di dalamnya juga tadi kenapa dikatakan pasti ada yang namanya human resource management yang mengelola, dan kemudian ada juga di dalamnya knowledge management. Untuk apa? Untuk menentukan tadi ini bisnis analytics ini, ya. Nah, kemudian disitulah proses terjadi, ada transaksi fee, ada affiliate, ya. Kemudian ada iklan, ada konsep subscription, ya. Kemudian sekarang itu platform seperti Shopee itu juga akan mengadakan training consulting ya buat para penjual. Nah, itu juga masuk ke dalam datanya mereka. Ya, kemudian nanti di sini
keluarlah keuntungan dari si platform Shopee-nya ya. Jadi keseluruhan database penjual itu ada di sini. Jadi kalau kalian lihat kantor Shopee, ya database penjual ada, database pembeli ada, networknya juga ada, infrastrukturnya pasti mereka punya. Tentunya ini juga ada dalam scoop yang jumlahnya sangat besar. Ini namanya support activities dari platform yang kalian gunakan. Jadi begitu besar, ya. Nah, kemudian dari iklan, berapa orang yang subscribe, ada berapa orang yang melakukan transaksi fee, ada berapa orang yang affiliate, kemudian ternyata mereka baru bisa menentukan apa ini? Keuntungan. Ya, karena ujung-ujungnya adalah revenue. Ya. Nah, ini tadi support activities. Ya, sekarang ada yang namanya apa? Primary activities. Primary activities-nya itu apa aja? Tentunya barang yang dibeli itu ada logistik, operationnya seperti apa? Platform kalian ini akan bekerja sama dengan siapa dari sisi logistiknya? Promosinya seperti apa? Kemudian servisnya bagaimana? Jadi di dalam satu platform itu ada yang support activities dan juga ada primary activities yang memang nanti ujungnya akan ada revenue model. Model. Ya. Makanya ini kalau dalam platform itu berkembang, affiliate dan segala macam itu sebenarnya revenue bagi para penjual. Revenue juga bagi si platformnya. Ya. Nah, ini juga jadi kalau misalnya nanti membuat startup gitu ya, support activity-nya diperhatikan, infrastruktur yang apa saja, persyaratannya apa, kebijakan dan primary activities-nya. Jadi aktivitas dasarnya itu adalah kan proses penjualan pengiriman barang kan, ya service. Gitu. Nah ini ada primary activity. Habis ini ada pertanyaan dulu dari gambar ini, udah jelas? Lanjut ya. Oke, tadi saya berbicara mengenai model data driven decision making. Ya, jadi si platform atau si yang punya bisnis digital itu tentunya setiap periode mereka melakukan yang namanya evaluasi ya untuk sustainable dari bisnisnya. Ya. Jadi model data driven decision making umumnya mencakup beberapa tahapan, ya, pengumpulan dan penyimpanan data, ya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber digital, ya, dan disimpan dalam infrastruktur. Nah, infrastruktur apa yang digunakan? Itu big data storage-nya pakai apa tuh, Shopee? Atau pakai apa nanti bisnis digital kamu? Misalnya kamu mau membuat platform, nah kebetulan di saya kan ada prodi bisnis digital ya, saya kan ngajar di prodi bisnis digital itu, mahasiswa saya sudah membuat 3 platform. Ya, ada Lapet, lapangan padel, jadi dia bikin website lapangan padel, e-kantin, jadi bisa nanti bikin apa kantin yang konvensional dia bisa sistem kris gitu. Yang satunya lagi dia bikin gentleman. Nah, itu juga saya ajarkan infrastrukturnya kalian itu untuk menyimpan data itu menggunakan apa, ya. Dan kemudian dari penyimpulan dan penyimpanan data itulah terjadi proses pemrosesan analisis atau analisis data ya. Data diolah menggunakan business analytics, data mining tadi disebut nih sama Natalia machine learning untuk ini nih pola kalian berperilaku di media sosial, pembelian. Jadi si platform itu bisa tahu tuh tren. Kenapa bisa tahu tren? Karena dia bisa tahu apa aja barang yang sedang disukai digandrung itu dengan sangat mudah dari data-data yang kalian lihat. Yang berdasarkan grafik digital itu ya. Kemudian si platform ini juga punya visualisasi dan insight ya, atau dashboard visual atau visual analytics untuk memudahkan interpretasi atau pengambilan keputusan. Contoh misalnya kalian punya toko di platform, itu kalian akan ditampilkan insight dari produk yang kalian launch
itu berapa viewersnya, ya, jam berapa orang melihat produk kamu, berapa orang yang membeli produk kamu, berapa keuntungan yang didapat. Kemudian itu bisa dilihat di dashboard visual atau visual analytics, sehingga si penjual bisa dengan mudah ya membuat atau mengambil keputusan. Oke, barang ini kayaknya saya take down aja karena orang-orang nggak puas, ya. Atau oke, barang ini sedang diminati sehingga saya harus menambah produknya. Misalnya dengan mudah bisa dilihat dari visual analytics ini. Ya. Kemudian dalam bisnis digital itu keputusan berdasarkan data. Jadi insight yang ada atau data yang terdapat di dalam visual analytics tadi itu menjadi insight dalam perumusan strategi operasional. Ya, jadi kalau dulu mungkin untuk membuat keputusan dalam bisnis menggunakan intuisi, tapi sekarang menggunakan data dengan sangat mudah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bagaimana si bisnis digital ini bekerja dengan mendapatkan data. Ya, oke. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu itu apa? Hmm? Ada yang udah pernah dengar? Apa ini? Belum penyimpanan. Iya, betul. Database ya, database. Database apa? Apa? Tadi penyimpanan, siapa yang jawab penyimpanan? Granny, Bu. Mm-mm. Awan penyimpanan. Awan. Sekarang semuanya di awan ya. Di awan, tapi berbayar. Betul ya. Apa bedanya? Nyimpan di awan sama nggak nyimpan di awan tadi. Hah? Coba saya mau tanya. Kalau Kapasitasnya ya, Bu. Dari sisi kapasitas. Oke. Kalau kamu tadi siapa? Natalita apa? Belum pakai internet, Bu. Hah? Apa? bisa Lebih diakses. fleksibel melalui internet. Oke, bisa diakses melalui internet. Terus Natalita jawab apa? Tidak terbatas, siapapun bisa mengaksesnya sepanjang dia punya internet gitu, Bu. Dan kalau misalnya datanya tidak akan hilang gitu karena tersimpannya di server ini. Bukan, ya. Nah, itu udah tahu ya. Kalau kalian pengguna, pasti kalian tahu. Dan itu kalau misalnya kapasitasnya sudah melebihi, tapi kan ada bisnis di situ ya. Kita harus membeli berapa giga yang kita inginkan. Benar ya? Benar, Bu. Jadi sebenarnya jadi Cloud Enable Business Architecture ya ini ya. Jadi merevolusi struktur biaya dan operasional dari startup. Jadi infrastruktur itu tidak lagi bersifat capital intensif, melainkan berbasis on-demand service model. Ya, contoh penyedia infrastruktur global itu kalau kalian bisa lihat di Amazon Web Service, Google Cloud, itu mereka udah pakai. Ya, jadi slide ini menjelaskan bagaimana si cloud computing itu telah mengubah cara bisnis digital dan startup yang dibangun serta dijalankan. Nah, pada bisnis tradisional, perusahaan itu harus mengeluarkan biaya besar di awal untuk membeli server, infrastruktur IT, perangkat keras yang mahal, sehingga bisnis bersifat tadi kapital intensif. Jadi sekarang sudah tidak bersifat kapital intensif lagi gitu ya. Jadi dengan hadirnya teknologi cloud, infrastruktur teknologi kini dapat digunakan berdasarkan kebutuhan atau tadi yang saya katakan on-demand service model. Ya. Jadi on-demand service artinya perusahaan itu hanya membayar sumber daya komputasi sesuai penggunaan. Sehingga biaya operasional bisa menjadi lebih efisien dan lebih fleksibel. Jadi inilah alasan kenapa banyak startup digital itu dapat berkembang lebih cepat meskipun modal awalnya yang terbatas. Ya.
Jadi konsep dasar cloud computing sebagai pusat konektivitas berbagai perangkat dan sistem bisnis, ya. Jadi tadi benar, jadi cloud berfungsi sebagai pusat penyimpanan, ya, pemrosesan data, dapat diakses oleh berbagai perangkat seperti smartphone, ya, laptop, PC, aplikasi server. Jadi database secara bersamaan melalui internet tadi. Ya, jadi hal ini memungkinkan data dan aplikasi tidak lagi tersimpan dalam suatu perangkat, tapi berada pada suatu sistem yang terpusat yang dapat diakses kapan saja dari mana saja. Ya, jadi pendekatan ini, kolaborasi tim ini bisa menjadi lebih mudah. Ya, sistem bisnis dapat berjalan tadi. Kenapa bisa berjalan secara tadi yang seperti kalian katakan, secara real time, ya. Dan layanan digital dapat melayani pengguna dalam jumlah yang lebih besar secara simultan. Ya. Jadi ini adalah konsepnya tahap digital saat ini menggunakan layanan komputasi penyimpanan data, ya, sehingga analitik berbasis cloud. Ya, jadi kehadiran platform cloud ini memungkinkan si entrepreneur ini fokus pada inovasi produk dan pengembangan bisnisnya tanpa harus mengelola infrastruktur teknologi yang terlalu kompleks. Ya, jadi dalam konteks digipreneur, cloud computing ini bisa dikatakan menjadi fondasi utama terciptanya bisnis yang scalable, agile, dan adaptif terhadap perubahan pasar yang saat ini masif ya atau cepat ya. Jadi secara keseluruhan, slide ini menegaskan bahwa cloud computing itu bukan hanya teknologi pendukung, tapi enabler utama di transformasi bisnis digital ini. Jadi data-data yang disimpan itu ada di sini, ya. Transformasi bisnis digital karena memungkinkan startup ini membangun sistem global dengan biaya yang lebih rendah, ya. Fleksibilitasnya juga tinggi dan kemampuan pertumbuhannya juga hampir tidak terbatas. Ya, jadi penggunaan infrastrukturnya sudah beralih ke sini. Oke, ini saya kasih lihat dari salah satu jurnal. My God, ini adalah arsitektur sistem bisnis digital berbasis cloud computing. Jadi bagaimana aplikasi digital dijalankan menggunakan layanan cloud secara terintegrasi. Ya, tadi saya katakan elastic scalability, ya, adanya kolaborasi, kemudian akselerasi innovation cycle-nya juga bisa terlihat. Jadi cloud memungkinkan entrepreneur mengadopsi bisnis secara lean dan agile. Jadi diagram ini menggambarkan alur ya perjalanan data. Ya ini kan apa si user ya. Si user yang menggunakan fasilitas startup digital. Kemudian akses awal diproses hingga transaksi selesai sampai dia apa ini nih? Payment. Ya, sampai dia payment ya. Ketika pengguna mengakses aplikasi Jadi ketika pengguna ya mengakses aplikasi, permintaan pertama adalah dia sistem autentikasi untuk memastikan keamanan dan validasi identitas si pengguna. Makanya selalu diminta data karena adanya authentication traffic ini di sini. Dan ini akan di layering dengan sistem keamanan data. Ya. Setelah penggunaan berhasil diverifikasi, permintaan data diteruskan melalui API Gateway yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi pengguna dan layanan back-end cloud. Di sini. Ya. Selanjutnya sistem menggunakan layanan komputasi berbasis serverless seperti ada kalau di sini AWS Lambda ya. Nanti saya kirim jurnalnya. Jadi di sini ada logika aplikasi secara otomatis tanpa perlu mengelola server fisiknya itu sendiri. Jadi data transaksi dan aktivitas pengguna disimpan dalam database cloud seperti NoSQL.
database yang mampu menangani data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini adalah proses bisnis digital yang terjadi. Ya, ada processing. Nah, ini database cloud computingnya. Ya, dalam jumlah besar. Jadi proses bisnisnya selanjutnya diatur melalui workflow tadi ya, automation yang mengelola urutan proses di sini ya, pengiriman notifikasi email hingga integrasi dengan sistem pembayaran eksternal dan juga nanti masuk ke layanan pengiriman. Ya, semua aktivitas ini dimonitor secara real time dengan menggunakan layanan monitoring cloud, sehingga performa sistemnya ini jadi tetap stabil, ya. Jadi dapat ditingkatkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kira-kira udah dapat ya. Jadi startup ini bisa melayani ribuan hingga jutaan pengguna tanpa harus membeli perangkat keras yang mahal. Ya, inilah alasan utama kenapa cloud computing reduce entry barrier tadi, ya, menurunkan hambatan dalam bisnis. Jadi memungkinkan skalabilitas elastis atau elastic scalability tadi, ya. Kemudian adanya kolaborasi yang terdistribusi sama tadi mempercepat siklus inovasi. Karena data yang didapatkan itu bisa secara real time. Bisnis analitiknya berjalan secara real time. Ya, bagi seorang digital entrepreneur ini pemahaman arsitektur seperti ini penting ya, karena keberhasilan bisnis digital itu bukan hanya bergantung dari ide, tapi bagaimana si digipreneur itu memiliki kemampuan membangun sistem teknologi yang efisien tadi, ya, yang aman, yang mampu bekerja secara cepat, dan tadi seperti yang kalian katakan di depan, mengikuti pertumbuhan pasar. Nah, itu yang perlu dibentuk oleh kultur dan mindset dari kewirausahaan digital. Jadi paham ya bagaimana startup digital itu bekerja ke inovasi ini. Jadi se-real time itu dan bisa dengan mudah mendeteksi customer journey tadi sebagai bahan evaluasi dan juga bisa membaca perilaku atau bisa menganalisis perilaku konsumen. Oke, tadi siapa Yohanes bilang bahwa bisnis harus sudah mulai berpindah atau sudah harus menciptakan platformnya. Nah, itu yang dikatakan tadi telah terjadi perubahan besar dalam ekonomi digital modern atau platform-centric ekonomi dan ekosistem logik atau ekonomi digital saat ini didominasi oleh logika platform ekonomi. Jadi di mana perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi mengorkestrasi interaksi antara pelaku dalam ekosistem multi-sided market. Contohnya tadi ya, Gojek, Tokopedia, Grab. Jadi di mana model bisnis, di mana perusahaan tadi ya tidak menjual produk atau layanan secara langsung, tapi berperan sebagai penghubung. Ya, di sini tadi saya katakan Gojek di awal dia tidak punya kendaraan, tapi dia punya platformnya. Kadang-kadang bisnis digital itu dia tidak memiliki aset fisik, tapi dia berperan sebagai penghubung produsen dan konsumen dalam suatu platform teknologi. Yang tadi saya katakan tadi Gojek. Contohnya Tokopedia juga. Dia tidak punya memiliki kepemilikan aset fisik, dia nggak punya barang yang dijual. Tapi dia punya platformnya. Ya. Jadi perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Grab itu contoh nyata bagaimana platform digital itu mampu menciptakan pasar multi atau multi-sided market yang memungkinkan beberapa aktor seperti pengguna, ya. Kemudian dia juga sekarang sudah punya mitra layanan, ya. Mitra layanannya udah pasti itu kan dari penjualnya ya, penyedia jasa, ya, berinteraksi dalam suatu sistem yang saling menguntungkan. Contoh sekarang Gojek itu sudah bekerja sama dengan Bluebird, ya. Jadi di situ juga ada mitra layanan. Kemudian Shopee, Tokopedia sudah bekerja sama juga dengan ekspedisi, ya, JNE, apa lagi sih
JNE, terus apa lagi ya? Ekspedisi itu. JNT, Shopee Express. Piki, Ya, itu. Gojek. Ya. Jadi dalam satu platform itu ada mitra layanan. Ya, dia bekerja sama dengan siapa. Nah, nanti di dalam bisnis model Canvas juga kalian pikirkan nanti mitra layanannya siapa. Proses delivery-nya seperti apa. Siapa yang mau kalian gandeng dalam platformnya. Ya, mitra layanannya siapa, penyedia jasanya apa aja. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya yang kemarin itu di kelas bisnis digital, itu kan ada Lapet. Ya, Lapet itu dia Lapanganpedia. Nah, berarti mitra layanannya siapa menurut kalian? Tokopedia mungkin, Bu. Enggak, Lapet itu adalah platform penyedia lapangan lapangan padel, futsal, dan lapangan lainnya. Jadi ketika kita mau menyewa lapangan padel, itu kita masuk platform itu. Kira-kira mitra layanannya siapa? Mitra layanannya yang punya lapangan padelnya. Ya, betul. Atau bisa juga komunitas olahraga. Ya. Kalau misalnya saya berbicara platform Sosiola, perempuan nih. Mitra layanannya siapa aja? Yang brand-brand Ya, kemudian apa lagi? brand kosmetiknya ya, Bu, kalau Sosiola. Yes, terus? Merchant untuk pembayarannya mungkin. Ya, dia bekerja sama dengan bank. Oke, kemudian apa lagi? Jasa kirimnya, Bu. Pengiriman Ya, ya? jasa pengiriman. Ya, pengiriman kan macam-macam. Ada juga yang pengiriman harian atau bisa juga cash on delivery service dan lain sebagainya. Ya, itu yang juga menjadi suatu pemikiran awal dari pembuatan bisnis digital itu sendiri. Akan bermitra dengan siapa. Nah, ya. Jadi yang kanan ini di sini kelihatan digital platform ecosystem. Lihat nggak? Kelihatan. Ini kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Ini coba dilihat di bagan. Ini ada interaksi antara si penjual dan juga konsumen. Ya, mereka ada namanya monetary exchange. Ya, jadi ada transaksi data ulasan umpan balik di sini. Exchange of reviews atau feedback. Jadi ini platform digital platform ekosistem itu bekerja. Di mana di skopnya produsen itu ada application developers, ada designers-nya, ada startup-nya, ada service providers-nya. Dan ada, yang terakhir apa ini? Reseller. Ya. Kemudian terjadi monetary exchange tadi. Ya. Si customer itu bisa jadi dia itu adalah pelaku UMKM, bisa jadi juga mereka adalah perusahaan, bisa jadi juga perorangan. Nah, skupnya tidak hanya sampai sini saja, tetapi ada yang perlu diperhatikan juga di sini di bagian. Coba kalian baca ini apa? Logistik providers. Ya, Providers. tadi mitra layanan tadi, logistik providers. Di situ tentunya akan ada beberapa peraturan juga yang diterapkan antara penjual dan pembeli. Jadi di situ juga akses terjadi ketika kenapa ada dikatakan logistik providers dan di dalamnya juga ada prosedur. Jadi ketika misalnya ada pengiriman delay apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya.
itu juga sudah termasuk dalam logistik providers. Kemudian ada apa lagi? Payment service provider. Nah, tadi dikatakan oleh Natalita, bekerja sama dengan payment service providers. Nanti si customer ini bayarnya lewat apa? Kerjasamanya dengan siapa? Platform digital keuangan, ya, fintech, misalnya Dana, atau ya GoPay dan lain sebagainya. Ini siapa yang bocor nih? Kemudian ada yang namanya terakhir apa ya? Asuransi agen. Ya, jadi kedua belah pihak punya quality assurance, ya. Jadi sama-sama punya assurance punya kebijakan lah, ya. Ada kualitasnya juga diperhatikan. Kemudian ada insurance providers, ya. Nah, kemudian masuk ke ini sih sama ya. Nah, nanti tadi kan sama ya. Di dalam startup ada infrastruktur, ya. Sama, jadi ada reputation management. Jadi ketika ada proses evaluasi, ya di situ dia bisa melihat customer journey-nya seperti apa, ya dari sisi customer. Kemudian application development environment. Ya, nanti ada pengembangan aplikasi seperti apa. Kalau misalnya kita lihat sekarang ada beberapa layanan yang sudah berkembang di beberapa marketplace, ya. Misalnya tadinya itu hanya penyedia, karena kan dulu kan Gojek itu hanya layanan transportasi. Kemudian berkembang menjadi layanan, ada GoFood, ya, ada GoMart, ada Go yang lain. Sama juga dengan Shopee. Sekarang sudah bisa bayar e-money, bahkan sekarang bisa collab dengan ChatGPT. Nah, itu namanya application development environment. Jadi sama, bisnis digital itu juga agile, terus berkembang. Ya, tidak hanya di situ. Jadi kenapa platform itu terus berkembang? Karena segitu cepatnya si bisnis analitik itu bekerja. Jadi dia bisa menganalisis kebutuhan konsumen itu sekarang apa. Begitu cepat dengan tadi big data tadi. Ya, atau dengan algoritma konsumen, perilakunya seperti apa. Nah, pengembangannya ada di application development environment. Mau mengembangkan apa lagi di dalam platformnya, ya. Nanti di misalnya sudah ada kerjasama membayar listrik dengan PLN, kerjasama bayar PAM dan lain sebagainya, itu application development environment. Dan ada data analytics tadi, dan juga ada data management di mana data konsumen, produsen, semua ada di dalam data management, ya. Nah, tentunya teknologi di dalamnya juga mendukung, ada IoT device, ya, external websites atau database, financial services. Ini adalah apa tadi? Ekosistem platform centric ekonomi atau ekosistemnya dari digital platform, atau kita katakan digital platform ekosistem. Ya, bagaimana si startup itu bekerja. Oke, ada pertanyaan? Terus itu? Oke. Jadi, kalau kita setelah tadi mendengarkan penjelasan dan kalian juga menjelaskan, ya. Jadi mindset kewirausahaan digital itu apa? Jadi ya pola pikir strategis yang menempatkan tadi adanya teknologi, adanya data, adanya ekosistem digital sebagai dari inti penciptaan nilai bisnis. Makanya tadi di awal saya tanya, tapi kalian masih belum nyampe ke sini ternyata, tapi nggak apa-apa. Ya, intinya adalah kenapa perusahaan digital itu lebih cepat berkembang. Nah, kalian sudah ketemu jawabannya, ya. Jawaban ilmiahnya. Jadi di dalam era platform dan cloud computing, seorang entrepreneur itu tidak lagi hanya berfokus pada produk centric tadi, ya. Tapi bagaimana sistem digital itu bisa mengelola data, menghubungkan berbagai aktor dalam ekosistem digitalnya. Sehingga tadi yang saya katakan dapat menciptakan pertumbuhan yang scalable dan berkelanjutan. Ya.
Jadi mindset kewirausahaan itu bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tapi kemampuan bagaimana berpikir sistemik tadi. Ya, berbasis data. Sistemik itu kalian sudah tahu sistemnya kan, menyeluruh. Jadi saat ada pengambilan keputusan harus berbasis data. Dan kenapa tadi dikatakan harus beradaptasi, Bu? Begini-begini ya, berorientasi pada pertumbuhan. Ya, terus kemudian mampu juga mengintegrasikan teknologi digital ya untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Sekarang nyambungnya adalah ke sini. Ya. Engineering agility tadi. Kalau sudah ada ininya, kultur dan mindset-nya, maka dengan secara mudah kalian mampu untuk clarify of purpose atau mission statement dari atau product vision-nya seperti apa. Kemudian sebenarnya di lingkungan kita ini apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang belum ada. Nah, itu baru kita katakan namanya product strategy. Jadi, how are you prioritizing what to solve first? Jadi, apa sih yang di lingkungan sekitar kita yang belum ada? Nah, makanya itu yang pertama kali saya lemparkan ke mahasiswa. Contohlah di kampus ini dulu deh. Apa sih yang belum ada? Ekosistem digital apa yang belum ada? Ya, seperti dikatakan, kayaknya di kantin itu banyak antri, Bu. Terus lama nunggu. Ya, jadi, ekosistem digital apa yang mau kalian buat? Tadi dia bikin di kantin. Terus saya tanya lagi, oke kita masuk ke skop yang lebih besar. Misalnya Cikarang, Bekasi. Apa yang belum ada? Ya, what the customer problems? Apa sih yang mau diselesaikan masalah di ruang lingkup, misalnya Cikarang Bekasi. Oke, di Cikarang Bekasi itu banyak lapangan bola, lapangan futsal, lapangan padel, tapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem sehingga si pengguna itu masih kayak telepon manual, WhatsApp. Akhirnya mereka membuat platform digitalnya, ya. Lahirlah itu Papet tadi. Nah, itu masuk ke produk strategi. Jadi produk vision dan produk strategi itu lahir dari kultur dan mindset-nya dulu. Kemudian dipikirkan juga how to brand positioning. Gimana produknya kalian itu punya brand positioning di masyarakat. Apa yang harus dilakukan dalam konsep digital marketingnya. Strateginya secara apa? Tes marketing strategi secara real time-nya mau bagaimana? Kalau misalnya digital bisnis sudah berlangsung, strategi real time-nya itu bisa dengan sangat mudah. Ya, bisa dengan customer journey tadi. Tapi kalau bisnis digitalnya baru lahir, gimana caranya mempunyai brand positioning, alignment tadi? Nah, itu juga harus dipikirkan oleh si Digipreneur. Ya. Kemudian untuk mendukung bisnis digital tadi, ya, ada engineering agility tadi. How fast are deploying features to users? Ya, arsitekturnya seperti apa? Kalau kita bicara product vision, product strategy, dan marketing, itu namanya ide bisnisnya. Ya, tapi arsitektur bisnis digitalnya itu seperti apa? Sama seperti ini. Ini arsitektur bisnis digital. Nanti mau gimana? Datanya disimpan di mana? Informasi apa yang mau kalian dapatkan? Pengetahuan apa yang mau kalian dapatkan? Sehingga keputusan apa yang mau kalian dapatkan? Itu juga masuk ke dalam tadi, ya, engineering agility. Rangka bisnisnya mau kayak mana? Ide bisnisnya ada di sini. Tapi kerangkanya ini. Kalian harus bisa membayangkan ini di dalam bisnis digitalnya kalian. Data apa yang mau kalian dapatkan dari customer?
sehingga kalian bisa membuat keputusan dalam proses evaluasi produk. Kalau misalnya kalian butuh bintang atau kalian butuh ulasan, ya berarti platformnya harus menyediakan itu. Di sini. Sehingga kalian mendapatkan apa? Ini. Outcome driven atau outcome driven atau customer feedback loop in decision. Jadi kerangkanya seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan sistemik. Jadi dari awal ide bisnisnya nanti ada di dalam bisnis model Canvas. Kemudian nanti membuat kerangka ide bisnis digitalnya tuh bagaimana? Ya, silahkan di browsing, silahkan mencari ide bisnisnya, silahkan mencari juga framework startup digitalnya seperti apa. Dijelaskan juga nanti support activities-nya bagaimana, primary activities-nya bagaimana, mitra layanannya siapa, kemudian fasilitas apa yang kalian akan terapkan sehingga menghasilkan revenue model tadi. Ya. Nah, ini tadi salah satu contoh bagaimana data dikumpulkan. Ya, kalau ini saya yakin kalian tahu. Ini hampir sama. Ya, nanti ini saya bagikan PPT-nya. Cara kerja si bisnis digital tadi. Ini ekosistem dari digital platform ekosistem. Ya, nanti kalian pikirkan dari sisi produser tadi, skupnya apa aja. Kemudian proses yang terjadi apa saja, dan customer-nya modelnya siapa aja. Tentunya kan kalau misalnya dalam bisnis itu ada target market. Target marketnya siapa? Ya. Kemudian sistem yang berjalannya, logistiknya, payment service-nya, quality assurance-nya, dan lain-lain juga dipikirkan. Tapi ini masih lama UTS ya, jadi kalian masih bisa punya waktu. Oke, sekarang saya mau kasih satu